Top Marco Top, Enzo Fernandez terbuka gabung Real Madrid, Los Blancos siapkan Rp2 triliun. Tak sinkron dan tak padu, statistik buktikan duet Vinicius Mbappe masih jauh dari harapan. Real Madrid dan klub-klub elite ingin Piala Dunia antar klub digelar tiap 2 tahun, FIFA bilang tidak. Meski tanpa trofi, Real Madrid raup untung besar. Ada apa di balik angka ini? Real Madrid pasang harga Rp286 miliar, tapi Real Betis cuma tawar Dani Ceballos Rp95 miliar. Jangan lupa subscribe channel Royal Madrid ID untuk update terbaru seputar Real Madrid. Top Marco Top, Enzo Fernandez terbuka gabung Real Madrid, Los Blancos siapkan Rp2 triliun. Real Madrid mulai tancap gas dalam bursa transfer musim panas 2025. Setelah ditinggal 2 ikon lini tengah mereka, Luka Modric dan Toni Kroos, pelatih anyar Xabi Alonso kini berburu sosok pengganti sepadan. Nama Enzo Fernandez dari Chelsea pun mencuat sebagai kandidat kuat. Gelandang Argentina itu disebut telah memberi sinyal positif untuk merapat ke Santiago Bernabeu. Sebelumnya, Alonso sempat mengincar Rodri dari Manchester City, namun rencana itu kandas karena veto Presiden Madrid, Florentino Perez. Kini fokus tertuju pada Enzo, meski Chelsea masih ogah melepas pemain kunci mereka. Los Blancos dikabarkan siap menggelontorkan dana fantastis mencapai 150 juta euro dalam kurung sekitar 2,8 triliun rupiah demi mewujudkan transfer ini. Agar tak mengganggu stabilitas keuangan klub, Madrid mempertimbangkan menjual beberapa pemain seperti Rodrigo, Camavinga, dan Fran Garcia. Apakah langkah ini sepadan demi mendatangkan Enzo? Bagaimana menurut kamu? Apakah Enzo adalah pengganti ideal Kroos dan Modric? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Tak sinkron dan tak padu, statistik buktikan duet Vinicius Mbappe masih jauh dari harapan. Kylian Mbappe datang ke Real Madrid dengan status mega bintang dan harapan tinggi, membentuk duet mematikan bersama Vinicius Jr. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Bukannya saling melengkapi, data justru menunjukkan bahwa keduanya lebih sering tampil tak sejalan. Menurut laporan AS, dari total 3.439 menit bermain bersama musim ini, sekitar 55% dari total menit Madrid interaksi langsung Mbappe dan Vinicius sangat minim. Dari 1.315 umpan Vinicius, hanya 202 mengarah ke Mbappe dalam kurung 15%. Sebaliknya, dari 1.413 umpan Mbappe, hanya 184 ditujukan kepada Vinicius dalam kurung 13%. Jelas, angka ini tak mencerminkan duet yang solid. Statistik individu juga ikut terdampak. Mbappe memang meraih sepatu emas, tapi rasio golnya menurun jadi tiap 108 menit dari 88 menit musim lalu. Vinicius bahkan lebih parah, turun jadi 1 gol tiap 211 menit. Kolaborasi mereka hanya 8 kali cetak gol di laga yang sama mayoritas sebelum Januari. Apakah duet ini gagal atau hanya butuh waktu? Apakah Real Madrid perlu evaluasi besar atau percaya proses? Bagaimana pendapatmu, Madridista? Tulis opinimu di kolom komentar.
Real Madrid dan klub-klub elite ingin Piala Dunia antar klub digelar tiap 2 tahun, FIFA bilang tidak. Wacana menggelar Piala Dunia antar klub setiap 2 tahun kembali mencuat. Real Madrid dan sejumlah klub besar Eropa serta Amerika Selatan mengusulkan agar turnamen bergengsi ini tak lagi digelar setiap 4 tahun. Harapannya, tentu saja meningkatkan pemasukan. Tapi FIFA bersikap tegas, mereka menolak mentah-mentah ide ini. Menurut laporan ESPN dalam kurung 22 Juli 2025, FIFA menilai gagasan tersebut tidak realistis, terutama dari segi pendapatan. Mereka ragu bisa menghasilkan pemasukan hingga 16 triliun rupiah setiap 2 tahun sekali. Selain itu, risiko konflik dengan UEFA dan kalender sepak bola yang sudah padat jadi alasan utama. FIFA menyebut turnamen 2 tahunan ini sebagai sesuatu yang tidak layak. Fokus mereka saat ini tertuju pada edisi berikutnya di 2029 dengan Qatar menjadi salah satu kandidat kuat tuan rumah meskipun tantangan cuaca panas masih jadi hambatan. Polemik soal turnamen ini sudah berlangsung lama. Carlo Ancelotti bahkan pernah menyatakan Real Madrid tak akan ikut karena nilai komersialnya dianggap tak sepadan. Bagaimana menurut kamu? Perlukah turnamen ini digelar 2 tahun sekali atau tetap 4 tahun? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Meski tanpa trofi, Real Madrid raup untung besar. Ada apa di balik angka ini? Musim 2024/25 memang berakhir tanpa gelar utama bagi Real Madrid. Namun, secara finansial, Los Blancos justru mencatatkan rekor mengesankan. Di bawah kepemimpinan Florentino Perez, Madrid membukukan keuntungan setelah pajak sebesar 24 juta dan pendapatan operasional tertinggi sepanjang sejarah klub sepak bola, 185 miliar. Pendapatan ini naik 111,5 juta dari musim sebelumnya, bahkan tanpa menyertakan transfer pemain. EBITDA mencapai 242,8 juta, sementara rasio utang atau EBITDA menyentuh 0,0 tanda kesehatan finansial yang luar biasa. Kas klub mencapai 165,7 juta dan utang bersih hanya 11,7 juta. Angka-angka ini menunjukkan Real Madrid begitu kuat secara ekonomi meski gagal meraih trofi La Liga, Liga Champions, atau Copa del Rey. Sektor stadion, sponsor, pemasaran, dan pertandingan persahabatan jadi pendorong utama pendapatan menyusul selesainya pembatasan konstruksi di Santiago Bernabeu. Namun pertanyaannya, apa indikasi dari semua ini? Apakah Real Madrid kini lebih fokus pada stabilitas finansial ketimbang dominasi di lapangan? Apa pendapatmu? Apakah ini sinyal transformasi klub menjadi mesin bisnis ketimbang tim juara? Yuk, tulis komentarmu. Real Madrid pasang harga Rp286 miliar, tapi Real Betis cuma tawar Dani Ceballos Rp95 miliar. Kisah Dani Ceballos kembali jadi sorotan panas di bursa transfer musim panas ini. Sang gelandang dikaitkan dengan kepindahan ke Real Betis, mantan klub yang pernah jadi rumahnya. Namun, negosiasi tak berjalan mulus. Real Madrid menetapkan harga Rp286 miliar, sedangkan Betis hanya berani menawar Rp95 miliar. Selisih yang jauh ini membuat kesepakatan masih mandek.
Ceballos tak banyak mendapat menit bermain di bawah Xabi Alonso. Dengan lini tengah yang penuh bintang seperti Valverde, Camavinga, Bellingham, hingga Güler, kans Ceballos tampil reguler nyaris tertutup. Meski Modric telah pergi, situasi tak banyak berubah baginya. Menariknya, Ceballos sempat mengunggah tulisan penuh makna di Instagram menyiratkan keinginannya untuk pulang ke Betis. Bahkan, ia disebut siap menurunkan gaji demi mewujudkan itu. Sementara itu, Real Madrid juga mengambil keputusan penting soal striker muda Endrick. Karena proses pemulihannya dari cedera, Endrick akan diistirahatkan sementara. Sebagai gantinya, Gonzalo Garcia naik kelas ke tim utama dan akan mengisi lini depan di awal musim. Bagaimana menurutmu? Haruskah Real Madrid melepas Ceballos dengan harga lebih rendah? Dan apakah Endrick bisa menjadi bintang besar usai pulih? Tulis komentarmu.